Wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mendemonstrasikan ya program Excel yang sudah saya buat. Sebelumnya ini disclaimer dulu ya, ini adalah lanjutan dari video tutorial sebelumnya yang berjudul daripada bengong satu bla 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 ya gitu. Yang kemarin sudah membuat model kehilangan tekanan di sumur untuk fluida 2 fasa dengan metode yang manual, jadi hanya menggunakan Excel. Nah, kalau sekarang saya coba untuk mendemonstrasikan program Excel juga, cuman di dalamnya sudah saya masukkan beberapa modul Visual Basic ya. Apa itu Visual Basic mungkin nanti akan ada tutorialnya sendiri ya, jadi ini atau mungkin bisa juga dicari di internet banyak ya, bagaimana caranya memasukkan modul-modul Visual Basic di dalam Excel, atau orang biasanya sebut makro Excel gitu. Nah, ini coba saya bandingkan dengan yang metode manual sebelumnya ya. Kalau yang di video sebelumnya tampilannya seperti ini data-datanya, kemudian untuk menghitung kehilangan tekanan dihitung satu-satu seperti ini. Jadi tampilannya tentu saja banyak tabel ya, kemudian termasuk juga kolomnya banyak gitu ya. Nah, kalau menggunakan makro Excel itu saya sederhanakan, inputannya sama ya, tapi nanti hasilnya langsung akan terprint di tabel berikut ini gitu, tidak perlu menghitung satu persatu gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu inputannya ya. Pertama, laju alir massa ini sama, ada tekanan kepala sumur, kemudian entalpi. Kemudian untuk ID casingnya saya buatkan database-nya, jadi tinggal dipilih jenis casingnya apa, berat jenisnya berapa, ukurannya berapa, nanti akan langsung muncul ID-nya di sini. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau casing itu penyebutannya misalnya 13/8 itu bukan inside diameternya ya, sekali lagi itu adalah outside diameter. Sedangkan yang kita gunakan untuk pemodelan itu adalah inside diameter gitu. Ini database-nya udah ada di sini yang umumnya digunakan. Kalau lengkapnya sih di API ya, American Petroleum Institute standar ya untuk ukuran casing. Gitu. Nanti bisa dicari. Tapi ini yang saya masukkan yang umumnya dipakai ya. Untuk kelasnya ada K55 sama L80. Ukurannya 7 inch itu untuk liner, kemudian 95/8 atau 10/3/4 ya. Itu untuk casing yang produksi ya, atau casing yang paling bawah gitu. Nah, ini tinggal pilih, nanti akan otomatis muncul. Misalnya untuk 68 atau 54,5 pound per feet, itu otomatis ID-nya akan berubah gitu. Jadi ini yang casing produksi ya. Ini casing produksi atau liner yang di atas, kemudian ini liner yang paling bawah gitu. Nah, kedalamannya itu harus di input ya. Jadi ini warna hijau ini adalah otomatis output, kalau yang hitam ini adalah inputan. Kalau ini berarti dari 0 sampai 1400 itu ukurannya adalah sekian, dari 1400 sampai 1800 itu ukurannya adalah sekian, 1800 sampai 2300 ukurannya adalah sekian. Kalau ini inklinasi ya, karena ini penyederhanaan, jadi inklinasinya ini diasumsikan rata-ratanya segitu gitu ya. Jadi bukan berarti sumurnya langsung dari 0 kemudian langsung 20 gitu, pasti semut ya ininya, beloknya gitu ya. Nah, kemudian metode yang saya gunakan masih sama, homogeneous ya.
Jadi untuk program ini itu tinggal diklik saja. Memang agak lama karena dia harus iterasi dan memprint satu-satu per kedalaman. Di sini saya set kedalamannya per 50 meter. Nah, sambil ditunggu saja. Sambil ya udah keluar ya. Ini hasilnya. Ini tekanan di kepala sumbernya 17,5. Ini temperaturnya, temperatur saturasinya, kemudian ini praksinya. Sampai di kedalaman 2300. Di bawah itu pressure-nya 26,9 atau 27 bar. Kalau untuk merestart tinggal pencet ini. Nah, nanti tinggal kalau ingin meneran lagi tinggal jenis. Itu yang pertama, demonstrasi yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana kalau misalnya saya punya beberapa data uji produksi di beberapa tekanan kepala sumur, ya, saya ingin tahu tekanan di dasar sumurnya itu berapa di masing-masing ini, di masing-masing tekanan kepala sumur ini berapa. Ya. Metodenya sama dengan yang ini, hanya saja ini datanya dirubah-rubah, ya, satu-satu, ini masukin sini, ini masukin sini, dan seterusnya. Ya, tapi tidak perlu seperti itu. Ini saya juga sudah buatkan modul Visual Basic-nya, jadi tinggal klik nanti akan keluar nilainya semua. Nah, ini data yang ini itu di input ya, sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Ya, tentu saja data di lapangan tidak seperti ini ya, ini hanya penyederhanaan saja, diambil 4 titik. Masing-masing pun juga mungkin rata-ratanya saja. Tinggal diklik bottom hole pressure BHP-nya itu berapa. Nah, muncul seperti ini. Ya, berarti ini untuk yang data ini di dasar sumur tekanannya adalah sekian. Maaf tadi mungkin saya salah sebut ya. Yang tekanan yang tengah ini ya, di kepala sumurnya 13,5, di dasarnya adalah 31 bar. Ini 17, ini 27. Ya, tentu saja delta P-nya berbeda-beda karena laju alirnya kan berbeda-beda. Ya. Semakin besar laju alirnya, maka friksinya akan semakin besar, sehingga delta P-nya akan semakin besar. Nah, ini misalnya delta P-nya kurang lebih ada 15 ya. Ini delta P-nya ada 10, ini delta P-nya ada 8 bar, gitu ya, dari 21 ke 23. Kemudian ini juga kembali lagi ke 10, gitu. Jadi berbeda-beda. Gitu. Itu yang kedua. Jadi nanti ketika kita tahu bottom hole pressure ini buat apa? Nah, nanti buat untuk membuat model korelasi antara tekanan dasar sumur dengan laju alir gitu, atau yang biasa disebut IPR ya, atau inflow performance relationship ya, antara tekanan dasar sumur dengan laju alir gitu. Supaya kita, itu adalah salah satu karakteristik dari reservoir gitu. Biasanya kurva IPR-nya itu sama gitu. Jadi kalau itu berubah, maka diasumsikan karakteristik atau bisa diinterpretasikan kata karakteristik dari reservoirnya itu sendiri berubah. Nah, kemudian demonstrasi yang ketiga, bagaimana kalau misalnya dibalik ya, saya tahu atau saya punya model tekanan dasar sumur ya, saya ingin membuat kurva tekanan kepala sumur dengan laju alir seperti apa gitu. Misalnya untuk di sumur-sumur awal ya di sebuah lapangan, biasanya kita tidak tahu profil hubungan antara kepala sumur dan laju alir ya. Gitu. Misalnya kita hanya tahu tekanan reservoir dan dari uji hilang air kita bisa mengestimasi laju alir maksimum
ya dari sebuah sumur. Jadi misalnya sumur pertama kali gitu ya, kita tidak tahu profil produksi dari sumur itu seperti apa, karena itu sumur pertama kan. Itu sementara kita harus mendesain fasilitas awal di permukaan ya, misalnya untuk uji produksinya ya, misalnya menghitung luas pond ya, untuk airnya untuk uji produksi gitu ya. Kita tidak tahu, nah bagaimana caranya gitu. Nah, secara teori ya, kalau di perminyakan itu ada namanya tadi yang sudah saya sebut ya, inflow performance relationship. Jadi secara umum, secara statistik ya, itu banyak ilmuwan yang membuat hubungan antara tekanan dasar sumur dengan tekanan reservoir dengan laju alir, 3 parameter itu ya. Kalau di geothermal biasanya banyak yang menggunakan istilah productivity index ya. Jadi hubungan antara tekanan dasar sumur, tekanan reservoir, dan laju alir. Tapi kadang-kadang hubungannya tidak sesederhana itu ya. Kalau di minyak itu ada banyak sekali, ada Vogel ya, ada Petkovic dan lain-lain gitu. Persamaan dasarnya dari persamaan Darcy ya. Kalau di kita ingin tahu lebih lengkapnya, bagi yang belum pernah ikut mungkin bisa hadir di kuliah teknik produksi panas bumi ITB ya. Nah, misalnya saya ingin membuat kurva antara tekanan dasar sumur dan laju alir ya. Data apa saja yang saya perlukan? Data yang diperlukan adalah data tekanan reservoir ya, kemudian laju alir maksimum. Untuk beberapa metode ini diperlukan ya. Tapi kalau untuk metodenya PI aja itu tekanan reservoir aja sudah cukup, sama nilai PI nya sendiri kira-kira berapa gitu. Nah, misalnya saya ingin menggunakan metodenya Vogel atau Socronal. Ini di Excel ini saya sudah menyediakan 5 pilihan ya, ada PI, ada Vogel, ada Socronal, ada Moya. Ini salah satu ilmuwan yang mencetuskan ide untuk membuat IPR untuk geothermal. Dia menyebutnya GIPR atau Geothermal Input Performance Relationship. Nah, kemudian metode Saptaji ini ada bimbingannya Mbak Neni dan bimbingannya itu membuat model juga sama dengan Moya dengan menggunakan data empiris di lapangan panas bumi di Indonesia di beberapa sumur. Nah, saya untuk isokronal harus memasukkan nilai C dan M. Kalau VI hanya masukkan nilai VI dan data di atas. Kalau Vogel itu yang penting ada Qmax sama tekanan reservoir. Kita coba misalnya menggunakan Vogel. Pertama kita harus run ini dulu ya. Data yang hijau ini berarti output. Untuk enthalpy ini bisa dikira-kira dari reservoirnya, kira-kira kandungannya apa saja. Kalau satu fase air atau satu fase uap gampang, tinggal enthalpy berdasarkan tekanan reservoir. Isi uap ya berarti enthalpy uap di tekanan misalnya 30 bar itu kan. Tapi kalau campuran ya berarti harus dikira-kira atau diestimasi dari uji kompleksi sumur gitu. Pertama-tama ini kosongkan dulu. Juga dikosongkan dulu. Sekarang ya, muncul nilainya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya itu kita ingin
run tekanan kepala sumur dari data ini ya. Nah, challenge-nya kalau misalnya kita melakukan pemodelan bottom up ya, jadi kita tahu tekanan dasar sumur, laju alirnya ya, atau kemampuan produksi reservoirnya, itu kadang-kadang pressure-nya itu belum sampai atas sudah habis gitu ya, karena kan dari atas pressure-nya besar, ke atas pressure-nya drop ya, baik itu karena gravitasi maupun karena friksi dan akselerasi. Makanya kadang-kadang persamaan homogeneous ya itu error ya, karena pressure-nya itu minus gitu ya, karena nggak sampai atas. Makanya ini harus jeli ya, kalau misalnya nanti error berarti laju alirnya itu dikecilkan atau pressure-nya dibesarkan gitu. Misalnya ini contohnya siaran ya, nah, kebetulan aja nih bisa gitu ya. Kalau misalnya kita coba misalnya isokronal gitu ya, ini parameter C ini biasanya 0,3 dan ini 0,7 gitu ya. Ini kita besarkan menjadi 20. Kita run hasilnya seperti ini, kita run WHP nya. Nah, jadi kalau error saya munculkan message box seperti ini gitu ya, the well cannot discharge this karena bottom hole pressure-nya terlalu rendah gitu. Ini berarti error. Baik, itu sekilas demonstrasi untuk 3 manfaat ya, dari pemodelan kehilangan tekanan dalam sumur untuk teknik produksi panas bumi gitu ya. Nah, untuk peserta kuliah teknik panas bumi, nah silahkan nanti membuat, tugasnya adalah membuat semacam ini, tidak harus sama persis, tapi yang jelas minimal ketiga fungsi ini bisa di-run ya, dalam satu model yang menurut kalian user friendly gitu ya, yang nanti bisa kalian gunakan suatu saat nanti. Baik, saya kira itu demonstrasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.